Sejarah kelam pelanggaran HAM terberat di Indonesia, eksekusi tanpa proses hukum. Petrus, singkatan dari peristiwa penembakan misterius, adalah bayangan kelam yang terpatri dalam sejarah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Peristiwa Petrus ini terjadi antara tahun 1982 hingga 1985 dan berpusat di berbagai kota besar Indonesia seperti Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Semarang. Peristiwa ini lahir sebagai hasil dari gejolak ekonomi yang meresahkan yang sejak tahun 1980-an telah melanda Indonesia. Puluhan krisis ekonomi yang melanda tanah air semakin meruncing. Ketika harga minyak dunia tiba-tiba merosot pada tahun 1981, Indonesia yang sangat mengandalkan pendapatan dari penjualan minyak mengalami krisis ekonomi yang parah. Pemerintahan Soeharto sebagai upaya mengatasi krisis ini melakukan pemotongan subsidi energi dan pangan serta melakukan devaluasi terhadap mata uang rupiah sebesar 27,6%. Kebijakan liberalisasi juga diterapkan untuk menarik investasi asing yang pada gilirannya menawarkan upah murah kepada buruh Indonesia. Namun sebagai reaksi terhadap kebijakan-kebijakan ini, mahasiswa mulai bergerak dan menyuarakan oposisi terhadap pemerintahan Orde Baru Soeharto. Mereka merasa kepemimpinan Soeharto telah gagal dalam mengelola pemerintahan. Namun pemerintah merespons aksi-aksi demonstrasi ini dengan keras. Demonstran dianggap sebagai kriminal dan pemerintah mengancam ketertiban umum. Sejak tragedi pembunuhan G30S atau PKI pada tahun 1965, pemerintah tampaknya memandang tindakan-tindakan menentang penguasa sebagai ancaman terhadap negara. Demonstrasi dan premanisme dianggap sebagai sumber kerusuhan yang murni kriminal. Akibatnya, para pelaku aksi dianggap sebagai sumber permasalahan negara. Dari sinilah lahir peristiwa Petrus. Peristiwa Petrus pertama kali tercatat pada tahun 1982 di Yogyakarta. Kelompok preman yang dikenal sebagai gabungan anak liar menguasai beberapa wilayah. Namun mereka mulai merosot ketika diberantas oleh tim operasi pemberantasan kejahatan yang kemudian dikenal sebagai Petrus. Saat aksi ini dilakukan, suara tembakan senjata terkadang terdengar oleh masyarakat sekitar, menciptakan atmosfer yang sangat mencekam. Korban-korban Petrus umumnya mengalami luka tembak di bagian kepala dan leher, dan mayat mereka seringkali ditemukan di tempat-tempat yang mudah ditemukan oleh penduduk sekitar. Pelaku sering meninggalkan uang sejumlah Rp10.000 di atas mayat korban sebagai biaya penguburan. Kekejaman dan ketakutan akibat tragedi Petrus meninggalkan bekas yang dalam di benak masyarakat. Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) mencatat bahwa korban tewas akibat aksi Petrus mencapai lebih dari 2.000 orang. Eksekusi tanpa proses hukum yang sesuai adalah hal yang menyebabkan peristiwa Petrus dianggap sebagai pelanggaran HAM berat di Indonesia. Sejarah yang kelam ini adalah pengingat bahwa di balik kemajuan ekonomi dan politik suatu negara, terkadang ada cerita gelap yang harus diungkap dan diingat agar tidak terulang lagi. Peristiwa Petrus tetap menjadi salah satu bab buram dalam sejarah modern Indonesia yang tak terlupakan.